Shalom untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui akal segala pikiran, kiranya memberkati kita dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahan khotbah kita pada hari ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Kami bacakan di sini. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat 9. Salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebijakan, dan kepada kebijakan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita bacakan dalam bahan khotbah kita hari ini. Tema kita pada hari ini mendapatkan bagian dalam kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu kita ini pun adalah minggu Pasion yang ke-6, ataupun bisa kita katakan minggu kesengsaraan Yesus sebelum Yesus dipakukan ataupun disalib di Bukit Golgota. Nah, dalam kesengsaraan Yesus yang dijalankannya, yang dilaluinya, Dia tidak meresponnya dengan sesuatu hal yang tidak berguna di dalam melayani Tuhan ataupun membuat sesuatunya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dalam kesengsaraan ini juga yang dialami Yesus pada masa hidupnya, kita juga mungkin pada saat-saat ini mengalami kesengsaraan. Dibatasi pergerakan kita untuk melakukan sesuatu hal di dalam kehidupan kita sehari-hari di beberapa hari ke depan ini juga. Pedagang kurang pemasukan, yang berjualan juga kurang pemasukan, yang bekerja di rumah sakit harus mawas diri dari penyakit yang menyebar secara global di tengah-tengah dunia ini. Sebagai guru harus berlibur dari pekerjaannya untuk melayani anak-anak menjadi pandai di dalam kehidupannya, dan banyak hal sebagainya yang membatasi pergerakan kita untuk melayani
di dalam gereja juga, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita harus tinggal di dalam rumah. Keterbatasan untuk keluar rumah pun sudah dibatasi. Kecuali misalnya ada keperluan yang mendesak, misalnya bahan-bahan makanan yang sudah habis, tentu tidak mungkin tidak kita harus keluar rumah membeli makanan dan minuman dan sebagainya. Dalam segi sosial dan juga peribadahan, kita juga dihimbau untuk membatasi semuanya itu. Kita harus mengurangi berinteraksi di keramaian. Kita harus mengurangi berinteraksi untuk menjumpai teman-teman kita. Begitu juga kita dibatasi, khususnya kegiatan-kegiatan gerejawi kita di beberapa minggu ke depan ini. Tadi pun sudah datang patroli polisi ke gereja kita untuk melihat situasi gereja kita, apakah melakukan kebaktian di gereja atau tidak. Nah, mereka pun mengingatkan kepada saya tentunya tadi bahwa himbauan yang dikatakan, yang disampaikan oleh pemerintah daerah harus dijalankan untuk memutus mata rantai karena penyebaran virus corona yang sangat mencemaskan kehidupan kita di beberapa minggu ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, seperti Yesus yang kuat dalam karyanya, seperti Yesus yang tidak mengurangi imannya kepada Tuhan untuk melakukan keadilannya, untuk melakukan tanggung jawabnya yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Yesus. Dan Yesus juga setia kepada Tuhan dalam pelayanannya. Seperti itu juga kita dalam kehidupan kita ini. Harus kita kuat, harus kita setia. Tidak boleh kita mengurangi iman kita walau kita beribadah di rumah masing-masing. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah mungkin bisa kebaktian minggu di rumah masing-masing? Tentu ini pun menjadi tugas dan tanggung jawab khususnya hamba-hamba Tuhan untuk memulai perubahan yang mungkin karena situasi dan kondisi yang lagi merisaukan kehidupan manusia pada saat ini. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita membahas bahan khotbah kita, yang pertama kita lihat dari bacaan pertama kita dari Zefania 2 ayat 1 sampai 3. Dalam perikopnya juga jelas dikatakannya seruan untuk bertobat. Seruan untuk bertobat. Mengatakan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukan hanya berubah yang jahat menjadi baik dalam seruan untuk bertobat ini. Bukan hanya sebatas yang tidak baik menjadi baik dalam bertobat, tetapi harus menjadi benar-benar Kristen yang sejati. Itulah pertobatan yang benar. Tidak hanya mulut saja yang berucap, tidak hanya tanda pengenal saja yang memperlihatkan kita orang Kristen, tapi dari perubahan adalah terlihat bahwa kita adalah Kristen yang sejati. Kita dituntut dalam iman adanya kesetiaan tentu saja kepada Tuhan. Bagaimana caranya agar kita setia kepada Tuhan di dalam iman kita pada saat ini? Seperti untuk mendapatkan kesehatan, tentu kita memerlukan asupan gizi, memerlukan asupan makanan agar kita sehat. Tidak mungkin kita tidak memakan makanan atau meminum minuman yang bergizi dan sehat-sehat maka kita bisa sehat, tetapi perlu asupan. Dan bahkan kalau bisa ada suplemen tambahan untuk menjaga kesehatan kita. Nah, seperti itu juga dalam iman kita ada asupan tambahan untuk menguatkan iman kita
dalam kehidupan kita sehari-hari. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9 adalah sesuatu hal yang dikatakan Petrus untuk memperkuat iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi kekuatan baru bagi kita tetap setia kepada Tuhan, menjalankan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 4 dikatakannya, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Agar kita luput dari hawa nafsu duniawi, agar kita tetap setia kepada Tuhan. Ini yang mau disampaikan Petrus kepada kita jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, oleh karena itu ada 7 poin yang dikatakan Petrus agar kita tetap kuat dan melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama, kita lihat di ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Menambahkan kebajikan. Dalam KBBI, kebajikan diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Baik dalam perbuatan, baik dalam tingkah laku, baik dalam gaya hidup, kita harus mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang membuat hati Tuhan senang. Kalau kita lihat Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tentu perbuatan yang baik, yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, di dalam kebajikan yang dikatakan Paulus ada pengetahuan. Pengetahuan yang berasal dari pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, dan juga pengalaman hidup bersama sesama kita manusia. Juga dari proses belajar memperlengkapi diri dari firman Tuhan. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu pengetahuan pasti harus kita bersumber dulu kepada Tuhan, sehingga pengetahuan yang kita dapatkan benar-benar menguntungkan bagi kita yang berasal daripada Tuhan saja. Yang ketiga yang disampaikan Petrus, dalam pengetahuan kita diajarkan penguasaan diri. Karena apa? Karena sangat sulit sekali manusia untuk mengendalikan diri. Baik itu karena keinginan pribadi ataupun keinginan keluarga, bahkan emosi dan sebagainya, sangat sulit kalau tidak ada pengetahuan yang berasal daripada Tuhan. Jika ada pengetahuan berasal daripada Tuhan, tentu kita diajarkan untuk menguasai diri. Dalam keinginan daging kita bisa menguasai diri. Tetapi tetap kita jalankan surah-surah Tuhan, keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, di bagian keempat yang disampaikan Paulus agar iman kita tetap kuat dan melakukan kehendak Tuhan, yang keempat adalah dalam penguasaan diri kita bertekun. Baik itu dalam berdoa, baik itu dalam melakukan pekerjaan kita, baik itu dalam beribadah kita juga. Karena kita lihat sekarang kegiatan PA kategorial, PJJ, bahkan kebaktian minggu kita lakukan di rumah masing-masing. Nah, kita diajarkan apakah hanya di gereja saja kita bertekun di dalam doa, apakah hanya di gereja saja kita bertekun di dalam beribadah, bagaimana dengan di rumah kita masing-masing. Kita belajar berproses untuk bertekun di dalam Tuhan. Yang kelima, dalam bertekun ada kesalehan. Dalam kesalehan kita menjadi taat. Dalam kesalehan ada penyerahan diri kita
kepada Tuhan. Yang keenam, dalam kesalehan kita mampu mengasihi saudara-saudara kita. Kalau kita bisa bilang di sini adalah saudara-saudara seiman kita, mengasihi saudara-saudara seiman kita. Karena apa? Karena ketika kita mengasihi saudara-saudara seiman kita, tentu itu juga adalah bagaimana cara kita mengasihi Tuhan Allah kita. Dan di bagian yang ketujuh katakan, dalam kita mengasihi saudara-saudara kita ada kasih kepada semua orang. Nah, tidak melulu kita mengasihi sesama kita orang Kristen, tidak melulu kita mengasihi keluarga kita saja, tapi kita juga dianjurkan ataupun kita belajar di sini untuk mengasihi semua orang di tengah-tengah dunia ini. Walaupun apa sukunya, walaupun apa agamanya, sehingga ketika kita mampu mengasihi, kita menunjukkan kebajikan kita mampu menunjukkan kebaikan kita, menunjukkan perbuatan kita, tingkah laku kita, dan gaya hidup kita ke semua orang, sehingga dari diri kita terpancar kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah respon kita terhadap anugerah Tuhan yang telah diberikannya. Ketujuh respon ini, ketujuh hal ini harus kita tunjukkan saat ini dalam kehidupan kita, saat seluruh dunia dicekam merasa ketakutan karena menyebarnya virus COVID-19 ini. Sudah banyak korban, bukan hanya korban yang dari dalam saja ataupun dari dalam asal mula virus ini berasal dari Cina, tapi juga ke semua negara dapat merasakan virus ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh pasif di dalam kita membumi hanguskan virus ini. Tapi aktif kita, dan kita tidak boleh kalah, karena kita yakin dan percaya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kita dan memberikan kita pengetahuan untuk menyelesaikan semua konflik yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dari para ahli kita mendapatkan pengetahuan adalah senjata yang ampuh menjaga jarak fisik sosial dengan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hidup bersih dan rajin mencuci tangan adalah himbauan yang diberikan kepada para ahli. Pengetahuan itu yang telah kita dengarkan, yang telah disampaikan oleh para ahli, menjadi penguatan di dalam iman kita, sehingga tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kita, sehingga tidak ada lagi ketakutan yang babi buta, yang membuat kita menjadi melihat orang lain pun kita tidak percaya lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengetahuan yang telah kita dapatkan dari para ahli, kita bisa menguasai diri untuk tidak melakukan hal-hal yang berisiko menularkan ataupun tertular dari virus ini. Dalam penguasaan diri juga ada ditambahkan kesalehan. Untuk apa? Untuk mendoakan. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang yang memang dalam positif virus ini ataupun yang merawat pasien COVID ini. Dan oleh karena itu kita berdoa kepada Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Nah, selain itu juga ada penguasaan diri dan kesalehan kita, tentu berita-berita yang sekarang sudah banyak menyebar, berita-berita hoax yang membuat orang semakin panik, baik dari mancanegara, baik dari dalam lingkup negara kita, dan bahkan di daerah kita ini, Pulau Nias. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berita-berita yang tidak perlu kita sampaikan
untuk membuat ketakutan orang, tidak perlulah kita sampaikan. Karena apa? Karena kita yakin dan percaya Tuhan masih tetap melindungi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, selain kita hidup di dalam kesalehan untuk memberikan doa ataupun memberikan sesuatu kepada orang-orang sehingga tidak ada ketakutan dan tetap ada keberanian dalam menyelesaikan virus ini, juga untuk sesama kita juga harus sanggup melakukan yang terbaik. Seperti kami saja, setiap kali misalnya keluar rumah, setelah pulang ke rumah setidaknya disemprot disinfektan, ingat katanya, yang terbuat dari bahan-bahan pemutih dan sebagainya, dicampur air, disemprot. Kemudian cuci tangan atau sekalian saja langsung mandi. Supaya apa? Menjaga dan mewaspada diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena apapun ceritanya, itu semua adalah Tuhan yang mengizinkan. Supaya apa? Supaya tetap kita seperti bahan bacaan kita pertama, kita dikatakan seruan untuk bertobat bukan dari jahat menjadi baik, bukan hanya sekedar itu, tetapi bertobat lebih kepada Kristen yang sejati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu dikatakan Petrus di ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Berhasil kita akan mengenal Kristus itu siapa. Berhasil kita akan mengalahkan kehidupan dunia ini, dan berhasil kita mengalahkan keinginan daging kita dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di ayat yang 9 dikatakan, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, baik kebajikan, baik pengetahuan, baik penguasaan diri, baik ketekunan, baik kesalehan, baik kasih kepada sesama, begitu juga kasih kepada semua orang, tidak ada dalam diri kita, ia akan menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita. Firman Tuhan pada hari ini memberikan kita suatu bagian dalam kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Tema kita hari ini. Oleh karena itu, tetap kita setia kepada Tuhan, tetap kita kuat dalam iman kita, tetap kita menjalankan kehidupan kita sebagaimana yang telah dihimbaukan oleh pemerintah pusat, begitu juga daerah kita, dan juga semua yang kita lakukan baik di dalam kebaktian kita, kebaktian minggu, PJJ, begitu juga PA kategorial, bisa kita laksanakan sebagai wujud nyata kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kata Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan bisa menjadi penguat dalam hidup kami menghadapi kehidupan kami sehari-hari ini yang masih dibayang-bayangi penyakit yang masih menyebar. Tuhan yang memampukan kami dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.